Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat pagi hari yang luar biasa, di mana kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat percaya penyertaan-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang senantiasa berkata-kata kepada kami. Pagi hari ini kalau kami mendengar firman-Mu Tuhan, tolong kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu benar-benar merindukan untuk taat kepada kebenaran-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus tolong kami pagi hari ini saat kami mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, saya mendadak sakit. Ya. Hari Senin tidak apa-apa, hari Selasa juga tidak apa-apa. Tiba-tiba hari Rabu itu jam 1:30 pagi saya mangsur-mangsur begitu ya. Hari Rabu itu kepala saya berat. Saya pergi ke belakang sepanjang hari Rabu itu sampai 8 kali. Badan sudah tidak mau diajak kompromi, tidur melulu ya. Makan itu sudah tidak mau sama sekali ya. Saya cuma makan roti sedikit dan minum kopi sudah. Hari Rabu itu benar-benar tidur sepanjang hari ya. Hari Kamisnya saya masih mangsur 4 kali, tapi saya sudah ada rasa mau makan. Jadi hari Kamis itu saya makan, bisa makan 2 kali, tapi masih badan lemes, tahu-tahu kadang panas, kadang kepala pusing. Terus hari Jumat saya masih mangsur sekali dan saya mencoba pergi ke kantor. Sampai ke kantor tahu-tahu keringat dingin keluar, semua kaos sampai basah. Tahu-tahu badan rasanya tidak enak, saya pulang lagi ke rumah, tidur lagi. Ya hari Jumat itu. Sabtu sudah tidak mangsur dan kadang panas. Tahu-tahu kepala pusing kayak gitu, saudaraku ya. Sampai hari Minggu saya izin tidak ibadah, dan Senin saya sudah benar-benar sehat, cuma perut yang masih kurang bisa diajak kompromi meskipun tidak mangsur ya. Hari Selasa benar-benar fit sudah sampai sekarang. Lewat apa yang saya alami ini, saya mau share pagi hari ini, saudaraku ya. Secara manusia, orang sakit itu pikirannya cuma satu, pengen sehat ya. Tidak ada orang sakit, wah tak loro terus enak, tidak ada, saudaraku ya. Orang yang normal, dia pasti ketika sakit dia akan pengen cepat sembuh ya. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal ya sudah dinikmati sakitnya, saudaraku ya. Dimanapun orang berada ya, apapun lah itu jenisnya, laki-laki, perempuan, pokoknya kalau sakit dia pasti, kalau yang normal dia pengen sembuh, saudaraku ya. Nah, sekarang bacakan ada satu kebenaran firman Tuhan yang dicatat di dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Dikatakan demikian, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi memang ada jenis-jenis sakit yang akibat dosa, saudaraku ya. Tapi memang tidak seluruhnya akibat dosa ya. Dosa itu seakan-akan merupakan pintu gitu ya, pintu untuk menyerang tubuh kita menjadi sakit, saudaraku ya. Dikatakan lebih lanjut, sebab kelakuan mereka berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini menjadi bahan perenungan buat saudara dan saya hari-hari ini ya. Karena saya ketika merenungkan, memang ada satu jenis penyakit yang kadang kita tidak mau sembuh, saudaraku ya. Yaitu penyakit yang karena dosa.
Ya. Ini penyakit rohani, saudaraku ya, bukan hanya saya ngomong fisik, tapi ini penyakit rohani. Kadang orang sudah tahu berdosa ya tidak mau sembuh, saudaraku. Ya. Dan ini biasanya kalau dibiarkan begitu, ya nanti hantamnya akan fisiknya, saudaraku ya. Karena saya percaya seringkali Tuhan itu pakai cara untuk kita ini bertobat, saudaraku. Atau boleh pagi hari ini Tuhan ngomong sama kita, Tuhan pengen kita sembuh, saudaraku. Ya. Jadi ini kaitannya erat sekali. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam dosa, sudah tahu salah, dikasih tahu tidak mau, tetap terus melakukan kesalahan, nah ini bisa terjadi kita mengalami sakit fisik, saudaraku ya. Supaya apa? Supaya kita sadar karena Tuhan mengasihi kita, supaya kita berbalik kepada Tuhan, begitu ya. Ciri orang sakit dikatakan di Mazmur ini begini, mereka muak terhadap segala makanan. Ya. Jadi saya aja ketika waktu itu sakit, saya lihat makanan ya sudah tidak pengen makan, saudaraku ya. Pengennya tidur. Demikian pula ketika kita sakit secara rohani, kita akan, hal rohani tidak akan menarik dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Ini otomatis. Jadi pagi hari ini, yuk sama-sama kita merenung, apakah hari-hari ini kita muak, tidak suka kepada makanan rohani. Nah ini kalau sudah saudara dan saya sampai seperti ini, hati-hati. Berarti kita mungkin sakit, saudaraku ya. Tapi sekali lagi percayalah, kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita sembuh, saudaraku ya. Terus saya bacakan lanjutnya. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Bahkan ada yang sampai seperti itu. Diizinkan Tuhan sampai mau mati, saudaraku. Ya. Karena manusia ini memang punya sifat kalau belum habis begitu ya, kadang kita susah untuk bertobat atau susah untuk menjadi mau sembuh, saudaraku ya. Terus dikatakan lebih lanjut, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah ini kadang-kadang ya seperti tadi saya ngomong, penyakit rohani itu kadang-kadang membuat kita susah untuk berseru-seru malahan, saudaraku. Ya. Bahkan ada yang menikmati hidup dalam dosa itu, dinikmati. Ya. Kebahagiaan semu dinikmati, saudaraku. Makanya kadang sekali lagi Tuhan izinkan ya, fisik kita yang kena, saudaraku. Supaya apa? Supaya itu paling tidak menggugah. Ya. Karena orang itu pada dasarnya semua ya, kalau hidup dalam dosa loh ya, terus sakit, biasanya dia takut mati, saudaraku ya. Oleh sebab itu Tuhan kadang pakai cara ini memang. Supaya apa? Ada gugahan di dalam hati untuk berseru-seru kepada Tuhan. Ini Mazmur ini menggambarkan dengan jelas orang-orang sakit yang dikasihi Tuhan dan dia mengalami masa-masa yang sampai mau mati, ada anugerah yang membuat dia kadang-kadang berseru-seru kepada Tuhan ya. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan ini, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah ini hari-hari ini saudara dan saya, ketika engkau mendengar firman Tuhan,
bagaimana dengan respon hati kita. Itu penting sekali saudaraku ya. Kalau engkau muak, kalau engkau firman kok kayak gitu, firman kok keras, firman apa itu, siapa itu yang menyampaikan. Ini hati-hati saudaraku ya. Karena ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, Dia mau kita ini mengalami kesembuhan saudaraku. Ketika Dia menyampaikan firman-Nya, Dia mau kita mengalami pemulihan. Dan saya hari-hari ini berdoa supaya kita semua ini ketika mendengar firman Tuhan, respon hati kita ini respon yang benar, yaitu merindukan pemulihan, merindukan pertobatan, merindukan kesembuhan. Ya. Karena itu juga yang dimau Tuhan. Ketika firman-Nya disampaikan, yang Tuhan mau, Dia melihat pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini biar apa yang kita dengar, saudara dan saya berdoa supaya hari-hari ini kita mempunyai hati yang benar, berespon dengan benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya menjadi kehendak Tuhan, saudara dan saya disembuhkan dan dipulihkan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang singkat yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kami sangat percaya menjadi kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika kami merespon dengan benar firman-Mu, maka terjadi kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.